nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Nabi saja 124.000 nabi. Yang diutus oleh Allah 124.000 nabi. Dan rasul yang diutus 313, dalam riwayat yang lain 315 rasul. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Shahihah. Wa seluruh nabi dan rasul dakwanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Semua nabi dan rasul. Makanya kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Kalau orang mengatakan, kan umat Islam sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah, belum tahu tentang rukun la ilaha illallah, belum tahu tentang syarat la ilaha illallah, belum tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Kenyataan yang ada yang kita lihat dari Islam, mereka masih banyak yang berbuat syirik. Mereka masih banyak yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, mereka minta kepada kubur itu. Mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu. Masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik. Jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan, kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu kan bagus. Kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, kan mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu. Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana? Yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta agar Nabi berdoa kepada Allah, dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga. Muawiyah nggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid Al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan. Jadi nggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali. Setelah Nabi wafat, tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang melakukan as-sadiqul masduq. Enggak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa?
Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah yang menyuruh berdoa langsung. Sebagaimana pernah disebutkan, sahabat berzikir dengan keras. Kalian tidak berdoa dengan yang tuli, kalian tidak berdoa dengan yang gaib, kalian tidak berdoa dengan yang jauh, dekat. Maka Nabi mengatakan, ketika sahabat bersuara dan berzikir dengan keras, kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangi diri kalian, kasihan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Sami'an qariba, mendengar dan dekat. Allah, kita langsung kepada Allah, bukan kepada mayit. Nggak boleh kita, jangan kita mengatakan, kan kalau kita ketemu sama presiden, sama raja, itu mesti melalui ajudannya. Ketemu sama wali kota, ajudannya dulu, nggak bisa langsung. Nggak bisa Allah disamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Dan Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama, Allah tidak sebanding, Allah tidak setara, Allah tidak semisal dengan makhluknya. Langsung kepada Allah. Nggak boleh kita samakan dengan raja, nggak boleh kita samakan dengan presiden, nggak boleh kita samakan dengan tokoh apapun juga. Langsung kepada Allah berdoa tanpa perantara. Dan orang yang datang ke kubur-kubur itu tidak bisa menjawab. Sampai hari kiamat nggak bisa menjawab. Allah berfirman dalam surah Fatir, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah tidak memiliki setipis kulit ari. Allah contohkan waktu itu dengan orang yang faham pada waktu itu, kurma. Kita buka kurma itu ada kulit tipis ari. Mereka nggak punya. Semua manusia ini nggak ada yang punya setipis kulit, nggak bisa membuat. Yang kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak memiliki setipis kulit ari. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar, kata Allah. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab. Dan mereka akan mengingkari doa kalian pada hari kiamat nanti. Allah sebutkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyebutkan bahwa orang yang berdoa, orang yang meminta kepada selain Allah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an adalah orang yang paling sesat di muka bumi. Allah yang mengatakan demikian. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Qur'an, lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Surah 46 Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Dan orang-orang yang kalian tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat, kata Allah, melainkan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Allah mengatakan demikian. Tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat, melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, yang mereka tidak bisa menjauh pada hari kiamat. Ma la yastajibu lahum wa hum an du'aihim ghafilun. Dan nanti apabila dikumpulkan manusia di hari kiamat, dikumpulkan, mereka akan mengingkari. Kenapa mereka disembah? Nabi Isa akan mengingkari, kenapa saya disembah? Semua nabi-nabi dan orang soleh yang disembah, mereka mengingkari pada hari kiamat. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah saya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa mereka orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang sesat.
Jadi ini kesyirikan masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan alasan itu tawassul, dengan alasan mereka orang soleh, dengan alasan mereka wali, mereka dekat dengan Allah atau yang lainnya. Semua bentuknya kesyirikan. Kita tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali 3 tempat. Kata Nabi, la tushaddur rihalu illa thalathat masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan dengan 3 tempat. Masjid Nabi, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Tapi mengadakan safar dengan alasan tempat itu mengandung barokah, keramat, tidak boleh. Kecuali 3 tempat kata Rasulullah. Ini akidah Islam, akidah kaum mukminin. Makanya kita dakwakan terus tentang tauhid ini. Dan ingat, kalau kita umpamanya setelah kita mendakwakan dakwah tauhid, kita dimusuhi oleh umat. Semua nabi, semua rasul dimusuhi oleh umatnya dengan sebab mereka mendakwakan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul dimusuhi oleh umatnya, sampai ada nabi yang dibunuh oleh umatnya. Karena apa? Karena mereka mendakwakan dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik. Nabi SAW diusir dari Mekah. Karena apa? Karena mendakwakan dakwah tauhid. Sahabat Bilal, Sumayyah, Ammar bin Yasir disiksa sampai dibunuh. Karena apa? Karena mendakwakan dakwah tauhid, menjauhkan orang berbuat syirik. Teguh dia dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak bergeming sedikit pun juga, meskipun disuruh untuk berbuat syirik. Bilal ditimpa dengan batu yang besar di tengah padang pasir, tidak bergeming sama sekali, tetap. Dan banyak sahabat seperti Khabbab bin al-Arat, ketika kena sama tuannya supaya dia murtad dari agama Islam karena dia mendakwakan dakwah tauhid untuk menyembah Allah saja, tidak mau menyembah patung, disiksa dengan apa? Disiksa dengan besi panas. Sampai Khabbab bin al-Arat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Apa kata Khabbab bin al-Arat? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Akan tapi kalian ini tastajilun, terburu-buru. Sebelum kalian dulu ada orang yang disiksa oleh kaumnya, dibelah ini, kepalanya digergaji sampai belah 2, tetap dia untuk mentauhidkan Allah. Di antara mereka yang disetrika kulitnya, dagingnya hancur dengan sebab mendakwakan dakwah tauhid, dan mereka tidak mundur sedikit pun juga. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, tauhid ini yang paling penting kita dakwakan sebelum yang lainnya. Makanya kalau kita khutbah Jumat, ceramah tentang tauhid, setahun aja belum habis. Buktinya apa? Nabi Muhammad 23 tahun dakwah tauhid. 23 tahun. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda perhatikan, Nabi tidak pernah berhenti mendakwakan dakwah tauhid sepanjang hayatnya. 5 hari menjelang wafat, 5 hari menjelang wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ini 5 hari, kata Jundub bin Abdullah al-Bajali, 5 hari menjelang wafat Nabi bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i wa salihin masajid ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Nabi bersabda, sungguh aku berlepas diri kepada Allah jika di antara kalian menjadi seorang khalil kekasihku, karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kalau seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh aku melarang kalian dari semua itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di bab larangan mendirikan bangunan masjid di atas kuburan. Nasai dalam Sunan Al-Kubra, begitu juga Abu Awanah, Tabrani, dan yang lainnya. Jadi di sini Nabi 5 hari menjelang wafat ingatkan umat supaya umat tidak menjadikan kubur Nabi mereka, tidak menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat ibadah. Karena banyak kubur-kubur dijadikan sebagai tempat ibadah, orang datang berkunjung. Ribuan orang datang untuk berkunjung ke kubur-kubur wali yang dianggap keramat. Dan Nabi 5 hari menjelang wafat ingatkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Usama bin Zaid, ketika Rasulullah
sakit yang membawa kematian, artinya udah berapa hari menjelang wafat, Nabi menyuruh sahabat masuk kalian semuanya. Sahabat masuk. Kemudian para sahabat pun masuk menemui beliau. Saat itu beliau menutupi wajahnya dengan kain buatan Yaman. Kemudian beliau pun membuka kainnya. Kemudian Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan At-Tayalisi dalam Musnadnya. Hadis ini hasan. Kemudian juga Nabi berdoa menjelang akhir hayatnya. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh dahsyat kemarahan Allah kepada satu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan juga yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Yang jelas di akhir hayatnya Nabi, sahabatnya sudah mencapai puncak keimanan, tapi tetap Nabi ingatkan jangan sampai mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Sekarang banyak kubur-kubur yang dijadikan sebagai tempat ibadah, dan setiap tahun tambah kuburan keramat di Indonesia ini. Tambah, bukan berkurang, tambah kuburan keramat. Dan umat yang datang pun bertambah banyak. Jadi ini ikhwan fillah, azakumullah, dakwah yang dakwakan Nabi mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah kita. Makanya kalau ada orang bertanya, apakah boleh bagi seorang dai yang menyuruh manusia kepada agama Allah meninggalkan manhajnya para nabi? Boleh atau tidak? Jawaban para ulama, tidak boleh. Tidak boleh para dai meninggalkan manhaj para nabi dalam mendakwakan dakwah tauhid ini. Karena apa? Alasannya apa? Saya sebutkan alasannya. Kenapa kita tidak boleh menyimpang dari dakwah para nabi? Tidak boleh kita menyimpang dari dakwah tauhid. Kenapa? Alasan yang pertama, ini secara syar'i maupun secara akal. Yang pertama, bahwa manhaj para nabi dalam mengajak manusia ke jalan Allah dengan memulai dengan tauhid, ini yang memerintahkan Allah. Dan Allah yang paling tahu tentang manusia ini. Dari mulai mana kita memulai dakwah ini supaya diterima oleh umat, dari mana kita harus mulai? Allah yang Maha tahu. Dan Allah menyuruh nabi-nabinya semuanya sama untuk memulai dakwah ini dengan tauhid. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Allah yang tahu tentang makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Yang kedua, semua nabi dan rasul telah berpegang teguh dengan manhaj ini. Semua nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan politik, tidak ada. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan fikih, tidak ada. Semua nabi dan rasul seluruhnya sama memulai dakwah dengan tauhid. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan Rasulullah untuk mengikuti manhaj para nabi. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk, maka adalah kamu mengikuti petunjuk mereka, mengikuti petunjuk para nabi. Kemudian dakwah yang keempat, alasannya bahwa dakwah yang paling sempurna tergambar pada dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dakwah yang sempurna tergambar pada dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang berbuat syirik. Dalam surah An-Nahl ayat 123, surah 16 ayat 123. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 95, qul sadaqallah
fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian yang kelima alasannya, kalau kita berselisih tentang dakwah ini, apa yang kita harus mulai? Kita kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, kembali kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Lihat bagaimana di Quran Allah menyuruh nabi-nabi memulai dakwahnya dengan tauhid. Di sunnah juga demikian, Nabi mulai dakwah dengan tauhid, dan Nabi menyuruh para sahabat yang Nabi utus ke daerah-daerah untuk memulai dakwahnya dengan tauhid. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya dengan rapi. Kalau ada salah satu yang rusak, maka hancur alam semesta ini. Begitu juga kita dalam ibadah. Nggak boleh kita dalam ibadah ini kita merubah. Umpamanya sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sekarang kalau ada orang mulai dengan salam, diakhiri dengan takbir, benar tidak sholatnya? Tidak benar, tidak sah sholatnya. Sholat mulai dengan takbir, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sekarang dia mulai dengan salam, diakhiri dengan takbir, tidak sah. Jadi dakwah begitu juga. Dakwah nggak bisa dimulai dengan yang lain. Dimulai dengan tauhid. Kalau dia tidak mulai dengan tauhid, maka akan hancur, akan rusak dakwah ini. Saya contohkan yang lagi, haji. Ibadah haji kita mulai dari di Mina, tanggal 9 di Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian kita ke Mina lagi untuk melempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, kemudian kita menyembelih dan yang lainnya. Kalau kita rubah, kita tanggal 8 kita sudah di Arafah saja, masih sepi. Tanggal 9 ramai. Nanti tanggal 9 kita melempar jumrah, tawaf ifadah, karena sepi di Mekah, nggak ada orang. Tanggal 9 Dzulhijjah semua orang ke Arafah, hatta orang sakit harus dibawa ke Arafah, karena al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, nggak sah hajinya kalau dia tidak di Arafah. Dia rubah, tanggal 8 dia di Arafah karena sepi. Tanggal 9 dia tawaf ifadah karena sepi, melempar jumrah tanggal 9. Tidak sah. Kenapa? Merubah yang diperintahkan oleh Rasulullah, litakhudhu anni manasikakum. Sebagaimana salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini bicara soal salat, bicara soal masalah haji. Sekarang bagaimana tentang masalah dakwah? Nggak bisa dirubah. Dakwah harus dimulai dengan tauhid, sebagaimana yang dimulai oleh seluruh nabi dan rasul, dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini yang paling penting kita dakwakan, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Karena tidak ada ketenangan bagi hati kita, kenikmatan, manisnya iman, lezatnya iman, melainkan kalau kita mendakwakan dakwah tauhid dan kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu baru nikmat hidup ini. Sekarang kita masuk yang kelima. Poin yang kelima. Yang kelima, diperintahkan kita dakwah dengan hikmah. Diperintahkan dakwah dengan hikmah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabb kamu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalimat hikmah ini maknanya banyak. Ada maknanya Al-Quran, ada maknanya Injil, ada maknanya perkataan yang lemah lembut, dan perkataan yang lainnya banyak sekali. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah. Dia menyebutkan tentang apa makna hikmah itu.
Nah, pengertian hikmah yang mencakup yaitu al-isabatu fil aqwali wal af'al. Al-isabah fil aqwali wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Yang dikatakan hikmah itu kebenaran atau kesesuaian dalam segala perkataan dan perbuatan serta meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Jadi hikmah ini maknanya ada berarti keadilan, ilmu, penyantun, kenabian, Quran, Injil dan yang lainnya. Tapi kalau dikumpulkan makna yang sebenarnya tentang ta'riful hikmah, definisi hikmah yaitu al-isabatu fil aqwali wal af'al. Hikmah adalah kebenaran atau kesesuaian dalam segala perkataan dan perbuatan. Wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Jadi hikmah itu bukan berarti seperti ada orang mengartikan hikmah itu ya kita dakwah itu harus mengikuti kondisi masyarakat. Dakwah itu kita harus mengikuti adat istiadat. Dakwah itu kita harus mengikuti kemauannya mereka. Bukan begitu hikmah. Hikmah kita contoh Rasulullah, bagaimana dakwah Rasul dengan hikmah. Jadi hikmah itu kalau kita lihat tadi menurut ayat, terkadang kita menggunakan nasihat, mau'idhah hasanah, terkadang kita jidal, terkadang kita menggunakan dengan lemah lembut, terkadang kita harus menggunakan kekerasan. Seperti orang yang sempurna dalam dakwah bil hikmah siapa? Rasulullah SAW. Jihad termasuk dakwah bil hikmah. Menegakkan hukuman rejam, menegakkan hukuman termasuk hikmah dalam dakwah. Kemudian berlemah lembut kepada orang yang bodoh, hikmah dalam dakwah. Jadi kita harus tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu dikatakan hikmah, bukan mengikuti kemauan masyarakat. Kalau masalah berbuat syirik, kita ikut berbuat syirik. Masyarakat berbuat bid'ah, kita ikut berbuat, itu bukan hikmah namanya. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan syariat. Makanya Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya ketika menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah mengajarkan Al-Quran, wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Hikmah dikatakan sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-Quran dan hikmah. Hikmah kata Imam Syafi'i dan yang lainnya as-sunnah. Jadi dalam kita dakwah, hikmah ini mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah ini tidak selamanya lemah lembut. Nabi ketika datang orang yang jahil kencing di masjid, sahabat sudah mau pukul dia, kencing di masjid bukan tempatnya. Kemudian kata Nabi jangan. Kalau itu dipukul nanti kencingnya akan tercecer kemana-mana. Kalau dipukul dia nanti dia tidak mau sholat. Kalau dipukul nanti dia akan terkena najis bagian tubuhnya dan yang lainnya. Itu hikmah kenapa Nabi tidak mau melarang sahabat untuk mukul. Kemudian setelah selesai kata Nabi ambilkan air 1 ember, siram. Setelah itu Nabi jelaskan bahwa ini masjid, tidak boleh untuk kencing di dalamnya. Dengan lemah lembut, sebagaimana juga Nabi menjelaskan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang baru masuk Islam. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika sholat dia tahu bahwa orang yang bersin baca alhamdulillah, kemudian yang mendengar baca yarhamukallah. Ada sahabat yang bersin, dia jawab yarhamukallah. Kemudian sahabat bilang, disuruh diam. Dia ngomong, kenapa kalian menyuruh aku diam? Dikinikan lagi, tetap ngomong lagi dalam sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, inna hadhihi shalah la yasluhu syai' min kalamin nas, inna huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya sholat ini nggak boleh ada perkataan manusia. Sesungguhnya sholat ini nggak boleh ada perkataan manusia. Tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Apa kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami? Rasulullah tidak menengking aku, tidak menghardik aku, tidak memukul aku,
Dia tambah mantap keislamannya. Kemudian cerita, ya Rasulullah, saya punya seorang budak yang dulu saya tampar. Sekarang saya mau merdekakan. Kata Nabi, tanya kepada dia, Aina Allah, di mana Allah? Dipanggil, ditanya, Aina Allah? Allah, fis sama, di atas langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Apa kata Nabi? I'tiqha fa inna mu'minah. I'tiqha fa inna mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga yang lainnya. Karena lemah lembut Nabi. Tapi ada yang lebih keras. Contoh apa? Ketika ada orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, aku akan bakar rumah-rumah mereka karena mereka tidak mau sholat berjamaah di masjid. Bapak laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Laki-laki wajib dengan dasar ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkan zakat dan ruku bersama yang ruku. Artinya salatlah kalian di masjid berjamaah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, yang Nabi, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak hadir salat berjamaah. Ini keras Nabi gunakan dengan kekerasan. Jadi ada tempatnya, seperti juga memotong tangan, jihad dan yang lainnya. Itu menggunakan dengan kekerasan. Ini hikmah. Kemudian selanjutnya yang keenam, sedikit lagi. Yang keenam, seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Kita masuk yang keenam, seorang dai harus mempunyai akhlak yang mulia. Ala da'iyati ayyakuna mutahaliyan bil khuluqil hasan. Seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Kalau seorang dai tidak mempunyai akhlak yang mulia, maka umatnya akan lebih jelek lagi akhlaknya. Karena sebagai contoh, Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan yang paling berat timbangan itu pada hari kiamat, akhlak yang mulia. Paling berat timbangannya, takwa dan akhlak yang mulia. Apa contoh akhlak yang mulia? Contoh akhlak yang mulia seperti berkata jujur, akhlak yang mulia. Tidak bohong, berkata benar. Kemudian juga berlaku penyantun, berlaku hikmah, hakim, bijaksana, anah, perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Al-anah itu akhlak yang mulia. Adil, ikhlas, kasih sayang, dermawan, zuhud, berani, syaja'ah, wafi, setia, dan yang lainnya. Itu akhlak-akhlak yang mulia. Ya, seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Dan Nabi adalah contoh teladannya. Maka seperti masalah bicara saja, ini harus jujur. Nggak boleh seorang dai bohong. Sebab Nabi memerintahkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah. Dalam kamu biasakan untuk jujur, karena jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan Nabi orang yang paling jujur. Kemudian juga amanah. Dan antum perhatikan, akhlak yang paling jelek yang dibenci oleh Nabi, bohong. Akhlak yang paling jelek yang dibenci oleh Nabi, bohong. Maka seorang dai nggak boleh berbohong. Sebab ini ciri munafik, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Kepada istri, kepada anak nggak boleh bohong. Jadi akhlak yang mulia. Kemudian ini kalau saya bicara akhlak, ini materi tersendiri panjang ini. Ya, dan ditulis oleh para ulama tentang akhlak-akhlak yang mulia ini banyak sekali. Ada buku-buku yang membahas tentang masalah akhlak. Al-Khuluqul Hasan. Syekh Utsaimin punya Makarimul Akhlak. Syekh Salim Al-Hilali juga punya kitab Makarimul Akhlak dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, sabar. Supaya dakwah kita ini berhasil, sukses, maka harus sabar terhadap segala cobaan dan ujian yang menimpa di jalan dakwah. Jadi jangan kita gambarkan bahwa jalan dakwah ini indah, bagus, semuanya enak. Tidak, mesti dapat cobaan, mesti dapat ujian. Dan semakin kuat iman kita, semakin berat cobaannya. Semakin berat juga ujiannya. Semakin banyak fitnahnya. Makanya harus sabar.
dan ejekan, celaan itu selalu ada. Mesti ada. Allah berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelummu, maka turunlah kepada mereka orang yang mencemooh itu balasan dari olok-olok mereka. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Dan sesungguhnya telah didustakan para rasul sebelum kalian, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah. Jadi mesti dakwah itu ada yang membenci, ada yang menolak, ada yang mengingkari, ada yang mencela, ada yang mengejek, ada yang mengusir. Harus sabar dalam dakwah. Para nabi dan rasul demikian juga. Sebab sabar ini nanti dibagi lagi oleh para ulama menjadi 3. Sabar dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, sabar. Seperti antum ikut daurah, ini harus sabar. Ya. Kita sholat harus sabar, kita puasa harus sabar, kita menunaikan ibadah haji harus sabar. Dalam melaksanakan ketaatan harus sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, ini harus sabar. Kita lihat bagaimana nabi-nabi. Nabi Nuh 950 tahun sabar. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sabar. Nabi Muhammad SAW ketika di Taif dilempari dengan batu berdarah-darah, Nabi Muhammad ketika malaikat gunung mengatakan, "Aku akan angkat gunung ini, akan lemparkan kepada mereka." Nabi jangan. Aku mengharapkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Betul. Harapan Nabi terbukti. Orang-orang Taif, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan masih banyak lagi. Jadi harus sabar. Dalam dakwah itu harus sabar. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, seorang dai harus mempunyai cita-cita yang kuat. Cita-cita yang tinggi. Jangan putus asa dalam dakwah itu. Jadi dakwah itu harus terus, nggak boleh berhenti. Jangan kita dakwah di suatu tempat, ya orangnya nggak mau mendengar dakwah kita, tinggalkan. Sabar, terus dakwakan, sabar. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Jadi cita-cita yang tinggi, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Jadi seorang dai dia tidak boleh futur dalam dakwahnya. Tidak boleh dia putus asa. Harus terus dia berdakwah dan harapannya insya Allah kita mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Kemudian yang ke-9, seorang dai harus betul-betul memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktu ini sangat berharga. Waktu merupakan modal. Kita ini sukses atau tidak tergantung dari waktu yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita gagal atau rugi tergantung dari waktu kita. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikanlah waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwan fillah, azakumullah. Waktu ini sangat berharga. Makanya nggak boleh sia-sia, apalagi bagi seorang dai. Kepada orang umum aja kita nggak ingin bahwa mereka itu membuang waktunya dengan sia-sia, apalagi kita seorang dai. Waktu itu sangat berharga. Ingat wasiat Nabi kepada sahabat Ibnu Umar. Apa wasiat Ibnu Umar? Siapa yang hafal hadisnya? Wasiat Nabi kepada Ibnu Umar. Hadisnya Sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya. Apa? Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin
wa udda nafsaka min ahlil kubur. Hendaklah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Ini Sahih Bukhari. Wa udda nafsaka minal kubur, dan jadikanlah diri kamu termasuk orang yang pasti akan mati, menjadi penghuni kubur. Kemudian setelah itu Ibnu Umar menjelaskan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika mautik. Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Ini riwayat Bukhari dan yang lainnya. Jadi waktu, antum perhatikan, waktu kita ini banyak terbuang dengan yang lain-lain. Dengan pembicaraan yang sia-sia, dengan membaca yang sia-sia, dengan nonton yang sia-sia, dengan berjalan yang sia-sia, banyak sekali yang sia-sia. Dan seorang mukmin bagaimana? Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Kata Nabi, mukmin yang baik yang bagaimana? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi waktu ini berharga. Makanya kita harus punya jadwal setiap hari. Setiap hari kita baca Quran berapa juz, tafsirnya berapa lembar yang kita baca, kemudian hadis berapa hadis yang kita baca setiap hari, kemudian buku-buku apa yang kita baca. Harus ada target. Minimal seorang dai 4 jam baca buku, minimal seorang dai. Itu saya jelaskan dalam buku saya, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Dalam buku saya, Panduan Menuntut Ilmu, seorang dai minimal 4 jam baca buku. Ini habisnya seorang dai 4 jam baca koran. Nah gimana umatnya baca komik umatnya? Habis waktunya buat baca koran, buat nonton TV. Ketika khutbah bingung apa yang mau disampaikan. Tadi pagi ada clipping koran, udah bacakan koran aja. Nggak ada ilmu. Makanya dakwanya hambar, nggak ada isinya. Karena apa? Nggak ada ilmu, nggak ada dasar ilmu. Tahsilul ilmi tidak ada. Makanya ini perlunya waktu. Waktu ini harus kita gunakan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yaitu kita sebagai seorang dai nggak boleh tinggal al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hidup kita ini harus terus penuh dengan amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Dua ini harus sejalan. Dan kita ingin menjadi sebaik-baik umat, selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada di antara kalian orang yang menyuruh yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mencegah yang mungkar. Mereka orang-orang yang bahagia. Dan Allah berfirman dalam surah yang sama, Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi ikhwan fillah, nazakumullah, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar tidak boleh berhenti dalam hidup kita. Terus kita dakwahkan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga, kepada masyarakat terus. Yang paling penting, yang ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid. Kemudian mungkar yang paling mungkar syirik. Yang kedua, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah sunnah, menegakkan sunnah. Mungkar yang paling mungkar adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga, ma'ruf yang ma'ruf adalah mengajak umat kepada ketaatan, kemudian melarang umat dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan 10 poin yang saya sampaikan untuk bisa menjadi dai yang sukses, dai yang berhasil, bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu alam bissawab. Hari ini banyak ustadz atau dai yang sebenarnya cukup tahu tentang sunnah, tapi tidak mau menyampaikan karena khawatir tidak dipakai lagi, takut nggak laku. Dia seorang dai, dia wajib menyampaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam menyampaikan yang harus perhatikan, yang pertama dengan ilmu, yang kedua disampaikan dengan lemah lembut, yang ketiga harus sabar. Jadi jangan kemudian nanti umatnya akan bubar dari dia
akan lari. Tidak boleh. Kita dakwah ini semata-mata karena Allah. Kewajiban kita menyampaikan, wa ma 'alar rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Bahkan Allah dalam Al-Qur'an bagaimana? Menyampaikan dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau iman silahkan, mau kufur silahkan. Jadi kita dalam dakwah itu berusaha semaksimal mungkin mengajak mereka kepada kebaikan, kepada sunnah. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Tentunya ingat, ikhwan fillah jazakumullah, dengan ilmu, dengan lemah lembut dalam menyampaikan kepada mereka. Kalau mereka nggak mau terima, kewajiban kita sudah lepas, sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua antum ingat lagi bahwa masih banyak jutaan umat yang masih mendengarkan dakwah kita. Masih banyak jutaan umat yang mau mendengar dakwah kita. Nggak diterima di sini, masih banyak tempat lain. Tidak mesti kita dakwah harus di Jakarta Utara, nggak mesti. Masih banyak tempat yang lain yang masih mau mendengarkan dakwah kita. Apakah khutbah Jumat wajib dengan bahasa Arab? Tidak. Kita ini tinggal di Indonesia. Rasul-rasul diutus oleh Allah bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya. Kalau Nabi menyampaikan dengan bahasa Arab karena umatnya orang Arab. Kita menyampaikan dengan bahasanya supaya umat ini faham. Tujuan dari khutbah itu supaya mereka memahami tentang Islam. Kalau kita sampaikan dengan bahasa Arab, bagaimana bisa paham? Maka puluhan tahun mereka nggak pernah paham tentang hidayah, tidak paham tentang petunjuk, tidak paham tentang Islam, tidak paham tentang rukun iman. Karena apa? Dengan bahasa Arab, ya itu aja kitabnya. Puluhan tahun. Ini bagaimana sikap kita kalau melihat dan mendengar ada khatib atau dai yang menyampaikan dakwanya tidak sesuai dengan sunnah? Ya kita melihat kondisinya yang kita harus sampaikan kepada si dai. Nggak bisa kita langsung sampaikan itu dakwah kamu salah, sesat. Kita cari waktu yang dia bisa menerima dakwah. Tujuan dari kita memberikan nasihat kepada si dai supaya dia menerima nasihat kita, supaya dia kembali dan supaya bisa meralat apa yang disampaikan. Kalau langsung ketika itu, mungkin dia nggak mau terima, dan umat yang lain juga akan mencemoohkan kita. Jadi kita lihat di saat mana kita bisa menyampaikan dengan orang itu dengan cara yang baik. Gitu. Karena nasihat yang terbaik, ya kita berdua memberikan nasihat. Tadi Ustadz menyebutkan tentang bid'ah. Apakah ada bid'ah yang hasanah? Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Karena Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Ini sabda Rasulullah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi bersabda demikian, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Nanti bisa antum lihat dalam kitab Al-I'tisam yang membahas tentang masalah bid'ah. Dijelaskan di situ bahwa bid'ah itu tidak ada yang hasanah. 2 jilid kitab yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Al-Hilal, atau yang kedua ada tahqiq yang terbaru lagi yaitu tahqiq Syekh Masyhur Hasan Salman, 2 jilid juga. Ya. Mengingat kriteria sangatlah sulit, bagaimana kita untuk menjadi dai? Ya kita menjadi dai seperti yang saya sebutkan. Untuk menjadi dai itu harus belajar dulu, thalabul ilmi. Nggak bisa kita tiba-tiba jadi dai. Sekarang ini banyak orang yang sudah dapat predikat LC langsung ceramah, nggak pakai belajar lagi, pokoknya dapat predikat LC langsung ceramah. Ya bagaimana dia mengajak umat kepada kebenaran? Dia sini nggak paham tentang Quran, tidak paham tentang Sunnah. Ya prosesnya lama, sebagaimana para Nabi dan Rasul. Bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, begitu juga para sahabat lama belajarnya. Iya, sampai sini. Ada yang mau tanya langsung silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kita tersisa untuk kita sepakat terdengar azan zuhur, langsung kita akhiri, selesai, dan kita segera naik untuk melaksanakan sholat zuhur. Untuk itu pertanyaan
dari perwakilan-perwakilan lembaga yang hadir pada hari ini. Dari BP Hutoba, silakan sebutkan nama. Sebaiknya sih nggak pakai tepuk tangan, bagus. Sebutkan nama dan dari unsur lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Bapak Dr. Yadi Jawas. Alhamdulillah, upaya yang telah diberikan kepada kita. Baik, Langsung, waktu terbatas. saya ingin atas. Bapak Dr. yang saya hormati, dakwah di dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan dan ketenangan, dan juga untuk menjaga kedamaian bersama. Tapi yang sering terjadi, mengapa di antara ustaz, antara golongan yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan Al-Quran, mereka saling menyalahkan di mana letak hikmahnya. Yang kedua, saya memahami bahwa Al-Quran itu adalah salah satu bahasa surga yang diturunkan dengan berbahasa Arab. Quran bukan bahasa Arab, tetapi bahasa surga. Quran memang berbahasa Arab, tapi Quran bukan bahasa Arab. Sebagaimana sifat surga yang kita ketahui, bahwa setiap ada makanan, contohnya pisang, kita makan yang pertama enak, kita makan yang kedua lebih enak. Itu yang saya ketahui semacam itu berdasarkan hadis-hadis yang pernah saya baca. Lalu sementara kita dengan beraninya mengatakan bahwa saya telah mengikuti Al-Quran, telah mengikuti As-Sunnah yang berdasarkan pemahaman dari masing-masing golongan dalam masing-masing firqah. Hal yang semacam itu sudah wajar dan merupakan salah satu bukan hal yang baru. Ini adalah suatu hal yang sudah lama. Lalu yang kedua, pertanyaannya saya. Cukup ya, biar kebagian yang lain. Terima kasih. Ya, langsung gitu. Pertanyaan yang kedua, saya memahami Allah wa Rasul, taat Allah dan taat kepada Rasul. Kalau berselisih antara pendapat mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, sudah mengikuti Rasul tidak ketemu, mengikuti Allah tidak ketemu, terjadi permasalahan. Bukankah disuruh mengikuti, disuruh kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Apa makna Allah dan Rasulnya ini? Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan di dalam memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis, yang berbeda Al-Quran mengikuti Allah, hadis mengikuti Rasul, tidak ketemu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka makna Allah dan Rasulnya ini apa? Saya berdasarkan kalimat yang kita pahami dari ayat per ayat tadi. Tafsirnya itu begitu. Ya, terima kasih. Baik. Sebaiknya kita tidak perlu bertepuk tangan agar tetap tertib dan tenang. Berikutnya kami persilakan dulu Ustaz untuk menjawab tanya. Iya. Pertanyaannya panjang dan muter pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu nas ayat yang menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah yang berfirman demikian dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Dan ini sudah ada dijelaskan oleh para ulama dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Setiap permasalahan dijelaskan. Kemudian ada nanti masalah-masalah yang mereka berselisih, tinggal kita mengambil yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama
dengan dasar dalil yang mana yang lebih kuat dari dua dalil itu. Jadi seperti itu dijelaskan oleh para ulama. Kembali kepada Al-Quran, kemudian kembali kepada Sunnah. Jelas nasnya ada, cuma kita karena belum membaca tafsirnya, belum membaca dari sunnah-sunnah Nabi dan kitab-kitab para ulama dijelaskan. Bahkan ada kitab-kitab membahas tentang yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama. Ada yang disebutkan ijma, ada yang tidak. Kita mengambil yang rajih dari riwayat yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang mengaku Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka berselisih. Soal berselisih memang ada tabiat manusia yang Nabi sudah sebutkan, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan terjadi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi, jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi memberikan solusi apa? Hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian. Yang pertama kali yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengatakan pertama kali. Bukan saya, bukannya ulama, bukannya sahabat. Rasulullah yang mengatakan pertama kali bahwa setiap bid'ah sesat Rasulullah. Jadi ketika kita menjelaskan tentang masalah yang seperti ini, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Apa yang dikatakan itu bid'ah. Dan apa contoh-contoh bid'ah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Jelas puluhan kitab, bahkan ratusan kitab yang menjelaskan tentang masalah itu. Cuma kita belum membacanya, belum sempat membacanya. Kalau kita udah baca, insya Allah kita akan faham dan kita akan menerima dengan baik, insya Allah Taala. Iya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya bahwa tentang penerimaan amplop tadi saya akan mencermahkan dalam biasa saja. Jadi nanti kiranya saya sudah dibenarkan itu. Pemberian amplop kepada penceramah atau pendakwah itu pengertian dari kami panitia. Saya itu sebagai panitia. Karena mengingat barangkali datang dari jauh, bensin dan sebagainya, ongkos dan sebagainya, apakah itu boleh diterima? Jadi ini saya akan sedang mendengar azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin habis ini kan langsung ke mic. Azan? Iya. Belum langsung ke mic. Iya, saya jawab ya. Pertanyaan Bapak tentang masalah menerima amplop ketika kita ceramah atau dakwah, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawaban boleh. Cuma permasalahannya niat kita tidak boleh untuk mengharapkan amplop. Niat kita bukan untuk mengharapkan uang. Tapi soal bolehnya kita menerima, boleh. Saya ada nulis dan ini sudah dimuat di majalah Sunnah. Judulnya anjuran mencari nafkah dan tidak boleh seorang dai bergantung pada mad'u. Saya jelaskan tentang datangnya nanti satu kelompok yang mereka mengharapkan uang dari umat ini dalam membaca Al-Quran dan yang lainnya. Jadi soalnya boleh-boleh. Ya. Para hadirin sekalian, dengan terdengarnya azan, kita sepakat untuk mengakhiri sesi pertama kita pada hari ini, dan insya Allah kajian kita pada sholat zuhur kita lanjutkan untuk makan siang setelah sholat zuhur, dan selanjutnya sesi kedua nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amin Abdan yang akan mengangkat tema tentang indahnya hidup bersama sunnah. Mudah-mudahan yang kami harapkan teman-teman sekalian untuk tetap hadir di tempat ini setelah selesai sholat zuhur.